Halo semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar TDPLK tentang menggunakan peralatan dasar laboratorium kimia. Kamu diharapkan dapat mengenal berbagai peralatan dasar laboratorium kimia yang terbuat dari gelas, logam, kayu, plastik, dan keramik. Juga diharapkan kamu dapat menyebutkan kegunaan dari berbagai peralatan dasar laboratorium kimia ini. Nah, saya nanti akan menjelaskan satu persatu peralatan yang ada di laboratorium kimia ini. Ini adalah tabung reaksi, berguna sebagai tempat mereaksikan zat-zat kimia. Jika kita menggunakannya, kita juga harus menggunakan rak tabung reaksi ini. Nah, jadi ketika sudah digunakan ataupun belum digunakan, kita membuatnya seperti ini. Tetapi ketika kita menggunakannya, kita meletakkannya seperti ini. Gelas kimia. Gelas kimia atau beker gelas berguna sebagai wadah untuk menampung zat kimia. Gelas kimia ini ada berbagai ukuran, ada yang 100 ml, ada yang 250, 500, 1000, bahkan 2000 ml. Erlenmeyer. Erlenmeyer berguna pada proses titrasi. Ini adalah gelas ukur. Gelas ukur berguna untuk mengukur volume larutan. Ini adalah labu pisah. Berguna untuk memisahkan larutan yang berbeda daya kelarutannya dalam suatu pelarut. Labu destilasi berguna untuk wadah zat yang mengalami proses destilasi. Ini adalah kondensor Liebig. Kondensor Liebig berguna sebagai wadah pendingin pada proses destilasi. Ini adalah pipet tetes. Pipet tetes berguna untuk mengambil zat cair. Jadi caranya kita boleh tekan dulu, lalu kita masukkan ke dalam wadah yang berisi zat cair, lalu kita lepaskan. Setelah zat cair masuk ke dalam pipet, kita angkat dan kita pindahkan ke tempat lain. Pipet gondok. Pipet gondok berguna untuk mengambil zat cair dengan volume tertentu. Pipet volumetrik atau pipet volume berguna untuk mengambil zat cair dengan volume tertentu. Bedanya dengan pipet gondok, kita dapat memindahkan sedikit demi sedikit zat cair dengan volume yang kita inginkan. Ini adalah kaca arloji, berguna sebagai wadah untuk menimbang zat padat. Spatula and spoon berguna untuk mengambil zat padat. Cawan Petri atau Petri dish. Petri dish berguna sebagai wadah untuk menanam bakteri. Kawat Ose berguna untuk mengambil bakteri dan menanam bakteri di media tanam. Ini adalah termometer raksa. Termometer raksa berguna untuk mengukur suhu suatu larutan. Ada juga yang berisikan alkohol ya. Ini adalah buret. Buret berguna pada proses titrasi. Ini adalah Bunsen spiritus atau Bunsen glass. Berguna untuk membakar ataupun pada reaksi-reaksi dengan pemanasan. Corong kaca. Corong kaca berguna untuk memindahkan zat cair atau zat padat. Tapi biasanya kita sering menggunakannya untuk memindahkan zat cair ya. Nanti kita gunakan seperti ini. Juga kadang kita menggunakannya untuk proses penyaringan dan meletakkan kertas saring di atasnya. Pyknometer. Pyknometer berguna untuk mengukur densitas ataupun massa jenis zat cair. Erlenmeyer berlengan biasanya digunakan pada proses penyaringan zat cair bersama-sama dengan pompa vakum dan crucible. Penjepit tabung reaksi berguna untuk menjepit tabung reaksi. Misalnya seperti ini.
Kawat kasa. Kawat kasa berguna untuk pengalas atau tempat meletakkan beker gelas atau wadah yang akan direaksikan pada reaksi yang menggunakan pembakaran atau api. Kaki tiga atau tripod. Alat ini berguna sebagai penyangga kawat kasa. Jadi kalau kita memixkan, misalnya dia digunakan seperti ini. Stand statif clamp berguna sebagai penyangga dan menjepit agar kokoh, peralatan buret, labu pisah, labu distilasi, dan alat-alat yang memerlukan penyangga pada saat proses berlangsung. Lumpang dan alu berguna untuk menghaluskan zat padat yang berukuran besar atau bongkahan menjadi berukuran serbuk. Pelat tetes berguna sebagai wadah zat cair yang akan dianalisa dalam jumlah sedikit, misalnya untuk analisa sifat asam dan basa zat cair menggunakan indikator asam dan basa. Botol semprot. Botol semprot berguna sebagai wadah menaruh aquades ataupun pelarut lainnya. Rak tabung reaksi berguna sebagai tempat untuk menyimpan tabung reaksi. Ini adalah bola karet, berguna untuk memompa zat cair masuk ke dalam pipet volume atau ke dalam pipet gondok seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Ini adalah pH meter, berguna untuk mengukur kadar asam suatu zat. Ini adalah neraca. Neraca digunakan untuk mengukur massa zat padat atau zat cair. Neraca ada berbagai macam jenisnya. Ada neraca semi analitik digital, ada neraca analitik digital, neraca 3 lengan, neraca 2 lengan. Nah, yang Ibu tunjukkan kali ini adalah termasuk ke neraca semi analitik digital. Fungsinya untuk mengukur massa zat padat atau zat cair dengan ketelitian yang rendah. Ini adalah hot plate with magnetic stirrer, berguna untuk memanaskan zat cair sekaligus diaduk sehingga homogen. Ini magnetic stirrernya ya. Terakhir adalah centrifuge. Centrifuge berguna untuk mempercepat proses pengendapan zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Oke kelas, kamu sudah mengetahui berbagai jenis peralatan dasar di laboratorium kimia. Tentunya kamu tidak sabar kan untuk kita boleh melakukan percobaan-percobaan di laboratorium kimia. Mari kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita boleh ketemu di kelas ataupun di laboratorium kimia untuk melaksanakan percobaan-percobaan maupun reaksi kimia. Oke, sekian pertemuan hari ini. Have fun, stay healthy, stay at home, dan jangan lupa stay cool ya. See you, bye-bye.